Ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Formasi untuk kegiatan dari pekan pertama yaitu seperti biasa Dosa dilanjutkan dengan sedikit tausiah nanti dari kita dengan doa dan informasi untuk kegiatan taklim on the road ya. Mohon maaf untuk di bulan Desember kemarin tidak dapat dilaksanakan karena saking padatnya acara di akhir pekan di bulan Desember, jadi tidak bisa terus dapat dilaksanakan tapi menurut ya. Jadi insya Allah nanti akan dilanjutkan di bulan Januari insya Allah. Dan ini kita sudah memasuki awal tahun 2023. Mudah-mudahan di tahun ini kita semakin baik tentunya, kita berikan
kesehatan, panjang umur, sehingga dia selalu dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan informasi juga terkait dengan kondisi lingkungan, terutama di lingkungan Masjid Al-Ikhlas ya. Sekarang sudah musim hujan, dan seperti kita ketahui juga kondisi di depan masjid kita ini memang setiap tahun kalau musim hujan ini rawan longsor ya. Kita tahu juga kondisinya sekarang sudah retak-retak lumayan. Ini juga dari bidang infrastruktur sudah untuk merencanakan untuk melakukan perbaikan, tapi mungkin waktunya belum tepat. Jadi insya Allah mungkin kita agendakan mungkin ya nanti di minggu depan insya Allah nanti kita agendakan untuk melakukan penambalan yang retak-retak ini di depan masjid kita ini, supaya apa? Biar air yang masuk itu tidak masuk ke tanah ya, tidak langsung air yang tidak masuk. Kemungkinan nanti ya untuk perbaikannya yang masih ala kadarnya masih ditambah. Itu kemarin sempat sebulan yang lalu sudah melakukan perbaikan ya, sudah kita tambah, tapi ya kondisi alam dan kondisi struktur tanahnya emang miring, kondisinya di bawah kali, jadi emang kondisi rawan longsor itu dan ini ya cara maklum seperti itu. Jadi kita juga bingung juga kadang mau diperbaiki seperti apa. Kalau mau diperbaiki dalam skala yang besar tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit tentunya. Jadi kita ya bersabar saja, mudah-mudahan kondisi ini tidak membahayakan terutama gedung-gedung di sekelilingnya, baik masjid ataupun sekolahan. Mudah-mudahan hanya sebatas retak saja. Dan kemudian informasi yang lainnya juga berkaitan kemarin ya, grup ada list untuk pemesanan baju koko. Ini untuk baju koko ini sebenarnya dari jauh-jauh hari atau mungkin dari tahun kapan ya sudah ada wacana, cuma baru kemarin itu ada gerakan. Sebenarnya saya juga masih menunggu momen yang tepat, karena kemarin seperti kita ketahui bulan Desember ini ataupun akhir tahun dari kita melakukan kegiatan PHBI, Maulid, terus selang 2 bulan kita FKBKM, terus di bulan Desember ya maaf banyak sekali kegiatan sumbangan, maaf. Jadi sebenarnya kemarin itu saya belum mau nge-share, cuma dari teman-teman pengurus yang lain sudah di-share ya. Tidak apa-apa, alhamdulillah semangat dari jamaah luar biasa untuk bisa memiliki seragam ya. Ya ini kita dari dulu kalau bapak-bapak ini memang belum ada seragam. Jadi alhamdulillah baik tanggapannya bagi jamaah yang mau pesan silakan. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa, sifatnya ini tarikah. Dan kalaupun ada misalnya ada keberatan terkait biaya bisa diangsur ya. Mungkin ada berapa dulu, izin dulu silakan nanti ke Pak Pianoro terkait kegiatan tersebut. Terus yang selanjutnya juga berkaitan dengan tadi taklim on-the-road. Insya Allah nanti di minggu ketiga Insya Allah nanti di Gang Slamet. Jadi harusnya dari bulan kemarin ya, tapi karena mundur terus jadi belum bisa laksana. Jadi Insya Allah nanti di minggu ketiga seperti jadwal yang sudah kita tetapkan, di minggu ketiga kita kontak taklim on-the-road di Gang Slamet Insya Allah. Mungkin itu dulu ya informasi yang dapat saya sampaikan.
Kalau nggak ada, alhamdulillah guru kita sudah hadir di tengah kita. Sebelum nanti ditutup dengan doa, mungkin ada sedikit kultum ataupun mailul hasanah dari guru kita untuk mengisi taklim pada malam hari ini. Pada Bapak Haji Didi, dipersilahkan sedikit untuk memberikan mailul hasanahnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita sampai saat ini masih diberikan umur panjang, sehat, walafiat. Banyak orang yang sehat tetapi tidak afiat. Sehatnya hanya untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Jadi sehatnya tidak afiat. Sehat afiat adalah sehat dengan sehatnya itu dipergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemanfaatannya, kesehatan itu. Jadi yang memberikan sehat adalah Allah, dan juga bagaimana kita pergunakan sehat menurut keinginan Allah. Itu sehat walafiat. Banyak orang yang sehat, badannya lebih kekar dari kita, tenaganya lebih besar daripada kita, mungkin hartanya lebih banyak daripada kita, tetapi tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid, ke majlis-majlis lain untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami atau saya duduknya di sini bukan sebagai ustaz, tapi sebagai pansel saja. Karena ustaznya nggak ada ya. Ini mah bukan ustaz, bau-bau, baru bau-baunya ustaz. Tapi jangan sampai ya ustaz bau. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, terutama yang hadir ketua DKM kita, Bapak yang saya hormati, dan kepada ketua lingkungan Bapak RT Khatam
yang saya hormati dan kepada bapak-bapak hadirin sekalian yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat taufik kepada kita sehingga kita istiqomah di dalam melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap kali khotib naik ke mimbar selalu mengingatkan kita atau wasiat dengan takwa. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, hai manusia, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa kepada Allah yang sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan engkau mati dalam keadaan kecuali dalam keadaan muslim. Itu karena di dalam khutbah itu rukun khutbah. Apabila tidak ada itu, maka jumatannya batal. Tidak sah jumatannya. Mungkin diganti dengan khotib yang baru, atau setelahnya kita sholat Jumat, kita sholat Zuhur. Karena sholat Jumat kita tidak sah. Atau kita ingatkan pas waktu itu, kita ingatkan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menyambung iman, agar bagaimana kita ini bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat iman adalah kalimat la ilaha illallah, harga mati. Sebagaimana sabda Rasulullah, akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang di dalam dirinya tidak ada kalimat la ilaha illallah, maka dia tidak punya kunci masuk surga. Bagaimana bisa masuk surga? Kuncinya aja enggak punya. La ilaha, kita ini kalimat nafi, artinya meniadakan bahwa selain Allah adalah makhluk, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. La ilaha, la ilaha itu kalimat nafi. Kita menafikan seluruh yang kita lihat, yang kita dengar, kita nafikan semua. Kita tiadakan illallah, hanya kepada Allah. Jadi illallah adalah kalimat isbat atau menetapkan segala sesuatu, menetapkan segala sesuatu adalah atas kudrat iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan satu helai daun yang jatuh dari pohon itu ada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun helai daun yang jatuh tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu tetes air pun yang jatuh dari langit tanpa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Maka kita perdalam kalimat la ilaha illallah. Maknanya, jadi barang siapa yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia yang sementara,
di akhirat yang selama-lamanya adalah perkara ini. Jadi perkara yang paling utama untuk bekal kita hidup di dunia sementara. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia sementara, akhirat yang selama-lamanya, maka hanyalah iman. Kalau kita punya duit banyak, kita duit banyak. Kalau kita tidak bawa duit, misalkan kemana-mana, tapi ada ATM, kartu ATM. Kalau kita kesasar di kota mana, di kampung mana, kita bisa cairkan itu ATM. Kita bisa ambil uang. Tetapi apabila kita kesasar di hutan belantara, apakah berlaku ATM? Enggak berlaku. Yang berlaku di sana adalah iman kita. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini tidak kuasa. Allah lah yang maha kuasa. Ini namanya ismu zat. Makhluk tidak kuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Makhluk tidak dapat mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah lah yang kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini namanya sifat zat. Kemudian makhluk jadi sebab datangnya manfaat dan mudarat, berhajat atau butuh pertolongan Allah. Ini namanya sunatullah. Kita sakit, minum obat. Sesungguhnya yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Tetapi kita minum obat diperintah oleh Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Allah bisa menyembuhkan dengan obat, dengan perantara obat, dan Allah bisa menyembuhkan tanpa perantaraan obat. La ilaha illallah. Jadi semuanya berhajat kepada Allah. Makanan yang kita makan tidak bisa memberikan kenyang, tidak bisa memberikan kenyang kepada kita. Yang memberikan kenyang hanyalah Allah. Allah bisa memberikan kenyang dengan perantaraan makanan, dan juga Allah bisa memberikan kenyang tanpa makanan. La ilaha illallah. Jadi makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Seandainya seluruh manusia dan jin dikumpulkan bersatu, bermusyawarah untuk mencelakakan seseorang tanpa izin Allah, maka tidak akan terjadi. Yang berlaku adalah kehendak Allah. Begitu juga seluruh jin dan manusia bersatu untuk menolong seseorang, memberikan manfaat kepada seseorang tanpa izin Allah, maka tidak akan terjadi. Jadi Allah mendatangkan manfaat dan mudarat, tidak berhajat atau tidak butuh pertolongan manusia, tidak memerlukan atau tidak membutuhkan pertolongan makhluknya. Allah berkuasa, yaitu namanya qudratullah. Ini qudratullah. Ini sudah termasuk kepada ma'rifatul manusia. Jika dikehendaki dengan makhluk, Allah kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat.
Jika dikehendaki dengan makhluknya pun Allah kuasa tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Bahkan Allah jika dikehendaki tanpa makhluknya pun Allah kuasa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi kenapa kita kalau sakit kita berobat, kita yakin ini adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Apabila kita meyakini bahwa Allah dan obat bisa menyembuhkan, itu termasuk kufur. Jadi apabila kita lapar, kemudian kita makan, kita niatkan bahwa makan ini perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kulu wasrobu, makan dan minumlah kamu. Jadi makan dan minum adalah perintah Allah. Wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan bukannya enak, ya. Mungkin akan mabuk. Makan sepiring enak, 2 piring enak. Tapi kalau sudah 2, 3 piring, 4 piring, bukan enak lagi. Mungkin akan mabuk. Mungkin itu saja penyampaian saya pada malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sekali lagi, sesuatu atau perkara yang sangat berharga untuk bekal kita hidup di dunia sementara akhirat yang selama-lamanya adalah perkara iman. Iman ini bisa dicairkan di mana saja. Iman ini bisa dicairkan di mana saja. Ya. Di hutan belantara bisa dicairkan. Di tengah-tengah lautan bisa dicairkan. Kemudian di dalam gua bisa dicairkan. Kita sering dengar bagaimana 3 orang yang terjebak di dalam gua. Coba kalau dia bawa ATM, apa bisa digunakan? Ambil ATM, keluarkan ATM. Kan ambil uangnya juga nggak ada mesin ATM-nya. Kemudian kita walaupun bawa uang banyak, kesiapan kecuali kepada Allah. Jadi sesuatu perkara yang sangat berguna untuk kita dunia dan akhirat adalah iman. Maka jangan sampai lepas iman kita ini. Perbaharuilah iman kita. Maka selepas kita sholat, sekurang-kurangnya kita 3 kali baca La ilaha illallah. Pejamkan mata kita, tarik nafas dari udara kita 1 kali nafas, kemudian lepaskan sebelah kiri hati kita. La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Alim ulama katakan bahwa siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang dipanjangkan, maka pahalanya sama dengan ibadah 40 tahun. Masya Allah. Sungguh dahsyat. Maka kita perbanyak itu iman kita ini berbaharui sebagaimana sabda salam, jadi iman. Perbaharuilah iman kalian. Kaifa menjadi imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Jadi untuk memperbaharui iman dalam diri kita itu dengan kalimat la ilaha illallah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mungkin banyak sekali hilang dan salahnya. Kita mengampuni kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Maaf sekalian. Astagfirullahaladzim.
billahi samilani minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina khairina sayyidina wa Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'u wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa ilman nafi'an wa rizqan halalan wa siyam mubarakan wa dhurriyyatan thayyibatan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an wa sifatan kulli da'in wa fa'atika innaka kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na wal-bala wal-wafa wal-khashya' wal-munkar wasyukur wal-mudarikata wa syadaina wal-minah ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia wa min budani muslimin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah, penuh berkah di dalam kehidupan kami. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami penerus kami, anak-anak yang soleh dan solehah, hafiz hafizah, dai-dai, alim-alim. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal thayyiban yang banyak untuk bekal kami ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, dengan tahun baru Masehi ya Allah, hindarkan kami dari bala dan bencana ya Allah, hindarkan dari kampung kami ya Allah, hindarkan daripada negara kami ya Allah. Jadikanlah kampung kami, negara kami yang baldatun thayyibatun wa qurun. Ya Allah, sehat afiatkan jasmani dan rohani kami ya Allah, sehingga kami bisa beramal dengan sempurna kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah iman kepada kami sehingga kesempurnaan amal kepada Engkau ya Allah. Ya Allah yang Maha istiqomahkan kami dalam amal kami ya Allah, sehingga mati kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
panjang. Ini Meja lu kada terus. Gerak kalau kamu belum masalah, kita gerak. Gerak lah. Kompak semua. Permainan gitu orang itu. Iya, kan udah ada, pulangnya Pak.